Halo guys, selamat datang di channel Crypto News. Channel ini adalah channel yang menyampaikan berita-berita penting dan terupdate dari sumber yang kredibel mengenai cryptocurrency. Bukan saran atau ajakan investasi ya guys. Mohon di-yours sebelum melakukan investasi apapun. Kita masuk berita pertama, yaitu update dari Cardano. Cardano sekarang bisa digunakan sebagai pembayaran di lebih dari 7 juta bisnis. Cardano terus melakukan expand, dan perkembangan terakhir adalah kerjasama dengan ODOO atau On Demand Open Object, sebuah software open source, ERP, dan CRM dengan basis pengguna lebih dari 7 juta bisnis. Kini menerima plugin AdaPay, yang memungkinkan semua bisnis dalam ODOO menerima pembayaran menggunakan ADA. Plugin AdaPay dikembangkan oleh expert AI Rodolfo Miranda, yang merupakan salah satu pemenang inisiatif Project Catalyst Cardano dalam partnership dengan Koti, sebuah enterprise-grade platform blockchain yang fokus pada decentralized payment. Dengan adanya gateway AdaPay, maka keseluruhan bisnis dapat secara instan menerima pembayaran menggunakan ADA dari klien. Meskipun saat ini sedang dalam masa winter crypto, namun rencana ekspansi Cardano tetap berjalan. Sekitar bulan Mei kemarin, tim Carl Henry Global berhasil mengembangkan plugin AdaPay yang terintegrasi pada 8 platform e-commerce yang berbeda, termasuk WordPress, Joomla, dan WooCommerce. Selain itu, fasil hard fork Cardano yang diharapkan diluncurkan di mainnet pada bulan ini baru saja berhasil melewati testnet. Hard fork bertujuan untuk meningkatkan kinerja blockchain Cardano dan skalabilitas secara keseluruhan. Sama seperti The Merge dari Ethereum, komunitas kripto mengantisipasi upgrade fasil. Berita mengenai upgrade fasil hard fork sudah pernah dibahas pada berita 24 Mei dan 1 Juni ya. Update kedua dari Cardano adalah mengenai Wing Riders DEX Cardano yang akan meluncurkan token sendiri pada mid-Juli. Pada 14 Juli 2022, Wing Riders mengumumkan peluncuran tokennya yang bernama WRT. Keuntungan utama bagi future holder WRT adalah voting power, yang memungkinkan holder untuk memberi vote pada key decision dalam operasi dan pengembangan Wing Riders. Misalnya, anggota DAO akan dapat mempengaruhi parameter protokol platform dan menentukan nilai komisi dan fitur atau farm mana yang akan ditambahkan. Dengan memegang WRT, pengguna juga akan menerima return, peluang airdrop token baru, akses ke informasi penting, dan membership di klan Wing Riders. Supply WRT limited sejumlah 100 juta token dan bersifat deflasi. Dan dimungkinkan untuk farm token dengan jumlah terbatas hingga 40 juta token. WRT dapat digunakan untuk membeli NFT dan cryptocurrency dengan diskon pada trading pairs. WRT juga dapat digunakan sebagai mata uang jaminan untuk agent pada Wing Riders. 8 juta WRT akan tersedia untuk penjualan publik, sementara 12 juta WRT telah didistribusikan secara private. Token yang diperoleh dari whitelist public offering DAO Maker, OCCM, dan Fan akan di-lock selama 2 bulan, sedangkan WRT yang dijual pada private round akan di-lock selama 3 bulan. Sekilas info, Wing Riders adalah pertukaran decentralized atau DEX, automated market maker yang dibangun di atas Cardano dengan menggunakan model EUTXO pada rantai utama. Proyek ini didukung oleh Vacuum Labs, salah satu pengembang paling dihormati di bidang Cardano. Tujuan Wing Riders adalah menjadi elemen infrastruktur untuk seluruh ekosistem Cardano, dengan integrasi sederhana ke dompet atau di apps apapun. Kita masuk berita kedua, yaitu update info dari Axie Infinity. Volume Axie meningkat 205% dalam revival Axie, karena co-founder mengklaim project sedang healing. Ketertarikan pada Axie Infinity mulai meningkat lagi setelah peluncuran fitur land staking NFT baru dan upgrade ke Origin Battle Game Mode.
volume penjualan token non-fungible NFT game Metaverse Play to Earn, Axie Infinity meningkat 205% selama 7 hari terakhir. Co-founder project, Jeff Gerlin, mengatakan pada tweetnya bahwa jumlah download dan sales NFT meningkat tajam. Ronin Bridge dibangun kembali, dan land stake 90%. Menurut data dari CryptoSlam, Axie Infinity menghasilkan penjualan senilai 1,3 juta dolar dalam 7 hari terakhir, dengan total 23.100 buyer. Salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan dadakan ini adalah peluncuran staking NFT Axie Infinity Land pada 4 Juli. Fitur staking memungkinkan pemilik land untuk mendapatkan hadiah mingguan dalam token asli Axie Infinity yaitu AXS. Proyek ini juga meluncurkan fase kedua upgrade pada game mode-nya yang dijuluki Origin, yang memiliki 600.000 pendaftaran pada mid-Juni. Game ini dalam mode early access dan belum launching secara global, karena masih ada bug dalam game yang harus diperbaiki. Game ini nantinya akan memungkinkan pengguna untuk collect, trade, dan battle satu sama lain dengan NFT monster Axie yang mereka miliki. Peningkatan volume penjualan NFT juga kemungkinan disebabkan oleh peluncuran kembali Ronin Bridge pada tanggal 28 Juni. Jembatan ini adalah sidechain yang dibangun untuk Axie Infinity yang memungkinkan pengguna untuk mentransfer aset antara game dan mainnet Ethereum. Namun, Ronin Bridge telah offline sejak akhir Maret setelah adanya peretasan sejumlah 600 juta dolar. Dengan lonjakan volume sebesar 205% selama seminggu terakhir, posisi Axie masih jauh dari puncaknya di akhir 2021. Sekian berita hari ini. Mohon like dan subscribe-nya ya guys. Terima kasih.